Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah pembaringanmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah, "Hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Penulis Injil Matius hari ini mengisahkan Yesus yang menyembuhkan seorang lumpuh. Ketika melihat iman orang-orang yang membawa orang lumpuh itu, Yesus terlebih dahulu berkata, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan ini membuat para ahli Taurat marah karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Mengetahui pikiran mereka, Yesus menegaskan bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Setelah itu, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga orang itu bangun dan sembuh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga memulihkan kehidupan batin manusia melalui pengampunan dosa. Sebelum memberikan kesembuhan jasmani, Yesus terlebih dahulu membebaskan orang lumpuh itu dari belenggu dosanya. Dari peristiwa ini terlihat bahwa pengampunan dosa menjadi dasar pemulihan dan keselamatan yang diberikan Yesus. Belas kasih-Nya memberikan harapan, kesembuhan, dan keselamatan bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Seperti orang lumpuh dalam Injil, kita pun memiliki kelemahan dan kelumpuhan dalam hidup, terutama akibat dosa yang menjauhkan kita dari Allah. Yesus tidak hanya ingin menyembuhkan luka lahiriah, tetapi juga memulihkan dan mengampuni dosa-dosa kita.
Karena itu, marilah datang kepadanya dengan hati yang rendah, penuh kepercayaan, dan berserah diri kepada belas kasih-Nya. Semoga kita menyadari kelemahan serta dosa-dosa kita, lalu dengan tulus menyerahkan diri kepada Tuhan, agar hidup kita diperbarui oleh pengampunan dan rahmat-Nya. Seperti orang banyak dalam Injil yang memuliakan Allah atas karyanya yang agung, marilah kita senantiasa menghormati, memuliakan, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.